Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita masih membahas mengenai algoritma penjadwalan round robin. Ya, hari ini kita akan membahas algoritma round robin. Ya, jadi algoritma round robin merupakan salah satu algoritma dengan tipe penjadwalan primitif. Ya, dimana primitif dan non primitif telah kita bahas di video sebelumnya, apa itu primitif dan primitif. Ya, jadi ada permasalahan yang terjadi ketika algoritma round robin dijalankan. Yang pertama, dalam round robin itu ada istilahnya quantum time. Ya, jadi quantum time itu merupakan jatah atau jatah waktu yang diberikan oleh CPU untuk setiap prosesnya. Ya, jadi round robin memiliki jatahnya dalam setiap prosesnya. Yang kedua, permasalahan yang terjadi jika quantum time-nya terlalu kecil, maka proses tidak akan selesai dalam satu quantum time. Ya. Jika hal ini terjadi, akan banyak sekali yang terjadi namanya switch. Ya. Jadi CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lainnya, ya, atau yang sering disebut orang itu konteks switches time. Ya. Yang kedua, jika quantum time-nya terlalu besar, maka yang terjadi round robin akan sama dengan FC/Fs atau FIFO. Kenapa? Dikarenakan setiap proses akan diselesaikan dalam satu quantum time. Ya. Idealnya penentuan quantum time dalam algoritma round robin sebesar 80% dari total proses. Ya. Jadi 80% dari total prosesnya. Kita langsung ke contoh soal saja. Ya, saya mempunyai 5 proses. P1, P2 sampai dengan P5 dengan waktu datangnya 0, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian lama eksekusinya secara berurutan ada 10, 8, 12, 4 dan 7. Ya. Time quantum yang kita berikan untuk contoh saat ini, time quantumnya 5. Misalnya time quantumnya 5. Ya. Kita buat Gantt chart-nya dulu. Ya. Yang pertama kita perhatikan waktu datangnya. Ya, kita lihat waktu datangnya. Waktu datang masih dimiliki oleh P1. Ya, waktu datang masih dimiliki oleh P1. Ya. Jadi P1 pertama kita buat 0 ya. Waktu datangnya 0. Tetapi kita lihat quantum time yang diberikan pada setiap prosesnya. Karena lama eksekusi yang dimiliki oleh P1 10, sementara quantum time-nya 5, maka hanya 5, sebatas 5 saja waktu yang diberikannya, ya. Jadi kita misalnya di sini, ya, ini 5, misalnya 5, ya, 5. Ini punyanya P1, ya. Maka yang terjadi, P1 masih memiliki sisa prosesnya, ya, hanya 5. Jadi dia masih memiliki 5. Kemudian kita lihat P2. Ya. P2 waktu datangnya 2. Maka kita buat di sini. Kemudian P2 dengan lama eksekusi 8. Karena sama quantum time-nya 5 berarti hanya 5. Ya. 10 punya P2. Ya. Sisanya untuk P2 itu ada 3. Ya. Terus untuk proses berikutnya ada P3. P3 kita lihat lama eksekusinya 12, ya, lama eksekusi 12. Berarti ini 15. Ya, untuk P3 15. Sisanya karena hanya 5 saja, ya. P3 memiliki lama eksekusinya 12. Jadi
hanya 5. Jadi sisanya itu 7 ya. Kita coret ya, biar tidak bingung kita coret saja. Kemudian masuk ke P4. P4 kita lihat, P4 memiliki waktu prosesnya hanya 4, sementara quantum time-nya 5 ya. Jadi untuk proses P4 langsung bisa diselesaikan ya, karena lama eksekusinya 4 dan quantum time-nya 5 ya. Berarti kita lihat hanya 4, berarti 19 ya. P4 habis ya, P4 selesai ya, atau P4 selesai, kita conteng sini, tandai. Kemudian P5 ya, kita lihat P5, masuk proses P5, lama eksekusinya 7 ya, kuantumnya 5, berarti hanya 5. P5 ya, maaf. P5 tambah 5, 24. Sisanya ada 2. Kemudian proses berikutnya kita lihat ya, dia kembali ke atasnya ya. Jadi prosesnya dia akan kembali setelah prosesnya selesai, dia akan kembali ke P1 ya. Kita kembali ke P1. P1 sisanya 5 ya. P1 memiliki sisa 5. Karena quantum time-nya 5, maka P1 selesai ya, selesai 29. Untuk P1 habis ya, selesai ya. Jadi P4 selesai, P1 selesai ya. Kemudian proses berikutnya itu P2. P2 kita lihat sisanya hanya 3 ya, sementara kuantumnya 5. Jadi untuk P2 pun prosesnya selesai ya. Jadi 32 untuk P2 ya. 32 selesai ya, proses P2 selesai. Kita lanjut ke proses P3. Ternyata proses P3 sisa waktunya ada 7 ya. Kita lihat quantum time-nya 5, berarti hanya 5 saja ya. Berarti untuk P3 masih ada prosesnya ya. Jadi 37 untuk P3 ya. Sisa 2 ya. Terakhir proses P5 ya. Proses P5 ya, sisanya tinggal 2, sementara kuantumnya, berarti proses P5 juga selesai ya. 39 ya. P5 maaf ya. P5 ya, 39 ya. Jadi proses P5 selesai ya. Tinggal proses P3 ya. P3 menyisakan 2. Jadi yang terakhir proses dari P3 ya. P3 selesai ya. Jadi inilah Gantt chart pada proses atau algoritma penjadwalan menggunakan round robin ya. Jadi P1 ada 2 kali ya, P2, P3, hanya P4 yang 1 kali proses terjadi. Kemudian
kita akan mencari sama seperti algoritma sebelumnya. Kita akan mencari TAT-nya, ya, TAT-nya, terus WT-nya, waiting time-nya, sama respon time-nya, ya. Persamaan atau rumus yang digunakan tetap sama, ya, tetap sama. Jadi kita cari TAT-nya terlebih dahulu, ya, TAT-nya. TAT dari prosesnya. TAT didapatkan dari finish time dikurang dengan arrival time, ya. Jadi kita cari finish time-nya dulu. Ya, finish time-nya. Kita lihat dari sini finish time yang terjadi, ya. Untuk P1 finish time-nya ada di, kalau finish time kita lihat dari yang dari kanan ke kiri, ya. Karena P1 terjadi di 2 kali, kita lihat di sini. Ya, dia finish time-nya 29. Kemudian P2 kita lihat kembali lagi, P2 ada di 32. P3 41. P4 19. P5 ada di 39, ya. Ya. Jadi itu untuk finish time-nya, ya. Itu finish time berdasarkan proses tadi. Kemudian kita cari TAT-nya. Ya. TAT-nya. Ya. Kita akan cari TAT dengan cara mengurangi finish time dikurang dengan arrival time-nya. Ya. 29 dikurang 0, ya, 31, 39, 16, ini 4, ya, 35. Kemudian kita cari waiting time-nya, ya, TAT, WT-nya. WT kita dapatkan sama sebelumnya, TAT dikurangi lama eksekusi, ya. Kita lihat TAT yang kita dapatkan pada proses 1 sebesar 29. Tetapi yang kita lihat di sini bukan lama eksekusi sisanya, ya. Kita lihat lama eksekusi secara keseluruhan, ya. Jadi 29 10, ya. Seterusnya 31 dikurang 8, 23, kemudian 39, 12, 27, 16 dikurang 4, 12, ya, 35 dikurang 7, ya. Itu untuk WT-nya. Terus respon time-nya, ya, respon time-nya. Respon time kita dapatkan dari start time-nya, waktu dimulai eksekusinya dikurang dengan waktu datangnya, ya. Waktu eksekusinya dikurang dengan waktu datang, ya. Kita lihat sini, ya. Kalau kita mencari respon time, ya, kita melihat dari sebelah kiri ke kanan. Kita lihat untuk proses P1, ya, P1 kita lihat waktu mulainya bukan di sini, ya. Berarti kita waktu mulainya 0 dikurang ini 0, ya. Kemudian kita lihat P2 waktu mulainya 5 4, ya. Terus P3 ini, ya, 10, ya. P2 P3 P4 15 dengan waktu datangnya ini 12, P5 19, ya, 19 di 15. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-rata dari TAT-nya, WT dan respon time. Caranya sama,
kita jumlahkan terlebih dahulu dibagi dengan banyaknya proses, ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 29 16 tambah 35. Jadi untuk TAT-nya jumlahnya 150, ya, dibagi dengan 5. Hasilnya 30 milisecond, ya. Ini untuk rata-rata TAT-nya. Ya. Kemudian kita akan mencari respon time-nya. Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu. 19 ditambah 23 ditambah 27 ditambah 12 ditambah 28. Dibagi dengan banyaknya proses, ya. Ini kita batasi saja. (21,8). Respon time-nya sama, kita tambahin 0 tambah 4 tambah 8 12 12 24 24 tambah 15 30 39 dibagi dengan banyaknya proses. Hasilnya 7,8 second, ya. Jadi inilah contoh dari round robin, ya. Contoh dari round robin. Gancetnya di atas, contohnya yang kita cari TAT, WT, dan respon time-nya dengan rata-rata yang kita dapat 30 untuk TAT, 21,8 milisecond untuk waiting time-nya, sementara respon time-nya 7,8, ya. Demikian pembahasan mengenai algoritma penjadwalan round robin. Terima kasih. Ya, kita masih di algoritma round robin, ya. Kali ini kita membahas contoh, ya, contoh round robin dengan quantum time dan konteks switch time, ya. Jadi misalnya saya mempunyai proses, kita buat proses. Saya mempunyai proses, misalnya saya mempunyai 3 proses, ada P1, P2, P3, ya. Dengan waktu datang secara berurutan itu ada 0, 1, dan 2. Lama eksekusinya misalnya ada 8, ada 5, dan ada 1, ya. Dengan quantum time-nya kita buat saja sini. Jadi ada quantum time-nya, ya. Quantum time yang diberikan untuk kali ini sebesar 2, ya, sebesar 2. Sementara konteks switch time-nya, ya, kita berikan 1, ya. Jadi konteks switch time itu merupakan jeda, ya, beralihnya dari proses satu ke proses lainnya, ya. Kita buat gancetnya dulu, ya, gancetnya. Kita lihat gancetnya. Kita mulai dari pertama sekali, ya. Proses P1 0, ya. P1 dengan lama eksekusinya 8, ya, karena kita ingat quantum time-nya ada 2, ya, makanya dia hanya 2 saja proses yang terjadi, ya. Kemudian dia memiliki sisa, nah, kita coret 6, ya. Kemudian proses 2 karena 2, ya, 4. Oh, salah, ya. Karena kita mempunyai konteks time-nya, ya.
Oke, saya coret dulu. Ya, karena kita mempunyai konteks switch time, maka prosesnya ada 1 milisecond ya. Jadi kita loncat dulu, sorry, maaf. 0 ya. Sama tadi ya. Ingat kita mempunyai konteks switch time sebesar 1 ya. Ya, ini punya P1 ya. Kemudian untuk melanjutkan proses kedua, karena kita punya konteks switch time-nya ya, alihan prosesnya, berarti ada proses 3 yang kita langkai ya. Ya, kita arsir ya. Kemudian baru lanjut ke proses P2. P2 yang terjadi hanya 2, 5, memiliki sisa 3 ya. Oke, kita P2 ya, ini P1, P2 ya. Konteks switch time 1, 6. Kita arsir saja ya, ini konteks switch time ya. Kemudian P3 ya, kuantumnya 2, berarti prosesnya selesai ya. P3 7 selesai ya. Kemudian ada konteks lagi switch time sebesar 1, 8. Coba saja. Kita kembali ke proses awalnya setelah selesai ya, kembali ke P1, sisa 6. Terus ingat quantum time-nya hanya 2, berarti 10 ya untuk P1. Kemudian ada konteks switch time-nya ya. Ya. Sisa 2 ya, sisa 4. Kemudian ke P2 sisanya 3, terus 13 punyanya si P3 ya. Konteks switch time lagi 14. Kembali ke proses P1 karena belum selesai. 2 lagi ya, quantum time itu ada 4 proses. Dia ada 16, punya P1 ya. Jadi dia mempunyai sisa tinggal 2. Oh, ini sisa ya, P3 tadi sudah ya. Dia sisanya 1 ya. P3 selesai ya, sisa waktunya 1 ya. Jadi 18 P3 selesai. Kemudian konteks switch time lagi 19. Selesailah proses untuk P1. Nah, ini untuk gancat dari algoritma round robin dengan quantum time-nya 2, konteks switch time-nya 1 ya. Yang didapatkan gancatnya seperti ini. Kemudian sama, kita akan mencari TAT, WT dan respon time-nya ya. Sama ya. Persamaan yang digunakan juga sama. Kita mencari TAT ya. TAT didapatkan dari complete time-nya dari proses-proses tersebut ya. Jadi complete time-nya kita lihat. Untuk proses 1 complete time-nya ada di 21 ya. P2 ada di P2 ini di sini ya. Ini P2 ya, bukan P3 ya. Jadi salah ya, maaf ya.
Jadi P3 di sini ialah P2. Ini P2. Ya. Karena P3 hanya ada satu proses ya. Jadi dia di 18. Yang terakhir P2, P3 itu ada di 7. Ya. Kemudian kita cari TAT-nya ya. TAT ya sama sebelumnya. Jadi TAT kita kurangkan saja sama ya, persamaan atau penghitungan dari TAT-nya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita langsung ke hasilnya saja ya. TAT untuk proses 1 21 ya, 17 5 ya. Kemudian WT-nya, waiting time-nya sama. Ya, kita lihat total lama eksekusinya, bukan sisa dari lama eksekusi yang terjadi pada setiap proses ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, terus ada yang terakhir ya. Kemudian kita cari respon time-nya ya, yang terakhir respon time sama. Kita lihat dari sebelah kiri ya, di penjelasan sebelumnya ya. Kita lihat untuk P1 0, P2 ya, P3 ya. Jadi ini ya, jadi ini TAT-nya, ini waiting time-nya, sini respon time. Kita cari rata-rata dari TAT, WT dan respon time-nya ya. Caranya tetap sama ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu bagi banyaknya proses ya. 7 8 8 13 ya. 3 43 ini sama. 5 29 6 ya. Jadi untuk TAT rata-ratanya ya. Untuk WT yang terakhir ini ya. Ya, dengan satuan yang sama, milisecond ya. Jadi inilah hasil dari algoritma yang kedua ya. Dengan adanya 3 proses, waktu kedatangan secara berurutan ada 0 sampai 2, lama eksekusi 8, 5 dan 1 ya. Quantum time yang diberikan sebesar 2 dengan konteks switch time-nya ya, ada 1 ya. Jadi kalau kita menggunakan konteks switch time, itu ada yang namanya perpindahan waktu dari satu proses ke proses lainnya, itu ada jeda waktu yang terjadi. Itu yang namanya konteks switch time ya. Jadi kita lihat konteks switch yang 1, jadi dilompatin 1 ya. Ini Gantt chart dari algoritma round robin yang kedua. Kemudian sama kita mencari finish time-nya, ini juga sama kita dapatkan dari sebelah kanan. Kalau start time dari sebelah kiri, TAT ya, kita menggunakan persamaan yang sama, WT juga, terus response time ya. Ini TAT yang didapatkan, WT dan response time. Untuk mencari rata-ratanya sama, kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan banyaknya proses. Maka hasilnya kita dapatkan ada 3 macam ya. Demikian penjelasan untuk algoritma round robin dengan konteks switch time-nya ya. Terima kasih.